nanti kelainannya apa-apa itu kalau ada itu bisa langsung mengantisipasi jika misalnya jadi ada kelainan atau apa, itu bisa dikasih obat. Assalamualaikum, selamat datang di channel Selmoti Ade. Alhamdulillah ketemu lagi dengan video saya yang terbaru. Nah, video kali ini masih berlanjut dari video sebelumnya ya. Kalian boleh lihat video-video saya sebelumnya, itu cerita tentang kehamilan. Jadi mungkin video ini bakalan saya akan men-share beberapa pengalaman saya ya. Jadi saya bukan sebagai dokter, cuma pengalaman sebagai ibu hamil. Dan ini kehamilan yang kedua ya. Dan kehamilan pertama dan kedua itu benar-benar berbeda. Makanya saya bisa menceritakan nanti di video-video berikutnya apa yang saya rasakan kehamilan pertama dan kedua. Nah, ini aja dulu ya. Nah, di sini saya mau share ya tentang manfaat atau pentingnya kita memiliki yang namanya buku pink. Nah, ini banyak yang lupa ya. Ini juga dulu pernah saya alami di kehamilan pertama. Saya tidak punya buku pink. Dan buku pink ini saya dapat 2 bulan mau lahiran ya. Diingatkan sama tante. Kupikir ini tidak terlalu kurang pengetahuan tentang buku pink ya. Karena namanya juga baru pertama hamil ya. Nah, sekarang anak kedua sudah awal kehamilan sudah langsung memiliki buku pink ini. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara mendapatkan buku pink ini ya. Jadi kalian harus ke puskesmas dulu atau ke bidan karena dokter tidak menyediakan namanya buku pink. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah bagaimana apa sih manfaat dari buku pink ini. Buku pink ini sangat banyak sekali manfaat dan wajib moms yang lagi hamil itu memiliki buku pink ini. Nah, buku pink ini gratis ya. Nah, apa saja sih yang ada di dalam buku pink itu? Yang pertama itu buku pink atau buku KIA namanya ya. Nah, itu ada, jadi ini setiap kita periksa ke dokter atau ke puskesmas wajib membawa ini ya. Ini gunanya itu untuk mengecek kondisi kita selama masa kehamilan atau mengontrol. Jadi setiap kita selesai diperiksa itu ada catatannya. Nah, apa sih yang ada di dalam buku pink ini? Tentunya buku pink ini adalah buku yang sangat dinanti-nantikan oleh semua wanita yang pejuang garis 2 ya. Nah, di sini ada beberapa daftar isi, di antara itu kesehatan ibu hamil, kemudian KB, ibu nifas, ini semua mengajarkan di sini ya. Kita itu bisa baca-baca ya. Jadi nah, ini ada namanya perawatan sehari-hari, maka tentang apa sih yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil. Misalnya yang harus dihindari selama hamil ya, itu lengkap bisa dibaca-baca. Nah, buat moms yang sudah pengalaman atau sudah sering hamil pasti jarang baca buku pink ini. Ini buat yang pertama hamil ya, sebaiknya dibaca-baca. Nah, ada beberapa tata cara ketika melakukan persiapan kehamilan. Kemudian makanan apa saja yang boleh dan tidak boleh untuk ibu hamil. Jadi ini dikeluarkan ya. Kemudian ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan, muntah terus dan tak makan ini ya, demam tinggi, bengkak di kaki, semua ada di sini bahayanya. Kemudian nah, ada juga beberapa perawatan ibu nifas. Ini bisa dibaca semua ya. Kemudian cara menyusui bayi yang benar, cara menyusui posisi kembar. Kemudian apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Kemudian ada beberapa KB ya yang diinformasikan. Nah, kemudian ada grafik kehamilan. Nah, ini yang penting nih. Ini tuh, jadi saat kita pemeriksaan kita bakalan dicatat misalnya keluhannya apa. Nah, ini sebagai acuan untuk dokter untuk pemeriksaan berikutnya. Misalnya keluhannya apa nih yang pertama ya saat pemeriksaan. Kemudian tinggi berat ibu hamilnya berapa saat kehamilan. Kemudian nah, ini kemudian hasil pemeriksaannya di sini apa saja yang sudah diberikan, misalnya obat apa, kemudian vitamin apa, itu semuanya dicatat. Jadi pada saat pemeriksaan berikutnya dokter sudah tahu, oh ini obat ini yang sudah diberikan, selanjutnya obat apa ya gitu. Nah, kemudian ini pemeriksaan kedua. Pemeriksaan pertama saya ada USG ya. Nah, USG ini untuk USG pertama ya, bersamaan dan buku pink itu melihat kantong rahim yang berada di dalam gantung janin ya, yang berada di dalam rahim. Kemudian dokter mengisi beberapa resep, kemudian menjadwalkan untuk pemeriksaan berikutnya. Nah, pemeriksaan berikutnya
bulan kedua kayaknya ya, itu USG lagi. Nah, dokternya mengatakan sudah ada dagingnya. Jadi, untuk pertama masih segumpal darah. Jadi sama kantongnya. Kemudian di pemeriksaan kedua, di bulan kedua itu sudah ada dagingnya. Nah, dokter meresepkan lagi pemeriksaan berikutnya di bulan berikutnya. Artinya akhir dari semester 1 ya, akhir semester 1 atau awal dari semester 2 untuk mengecek kromosom. Jadi penting sekali ya. Jadi itu namanya cek lab. Jadi nanti si janin bisa ketahuan ini nanti kelainannya apa-apa itu kalau ada itu bisa langsung mengantisipasi jika misalnya janin ada kelainan atau apa, itu bisa dikasih obat yang lebih menyehatkan si janin. Nah, ini ada beberapa catatan ibu bersalin. Kalau misalnya mau melahirkan nanti ada catatan dari dokter bahwa ibu hamil ini misalnya terjadi lilitan pusat. Nah, itu bisa jadi acuan nanti ketika di rumah sakit. Kemudian nanti bukan cuma ibu hamil ya, jadi ada pemeriksaan untuk catatan untuk anak juga. Jadi nanti nih saat imunisasi ini dibawa itu bakalan dicatat sudah apa saja sih imunisasi yang sudah dilakukan oleh anak. Misalnya sudah suntik apa, sudah suntik di lengan ya, saya nggak kurang sudah suntik di lengan atau paha kanan, paha kiri, itu semua dicatat di dalam sini. Nah, kebayangin kalau tidak ada catatan, dokternya atau tenaga medisnya bakalan bingung, ini anaknya sudah disuntik di mana, mau nanya ibunya, kadang ibunya lupa juga. Kemudian ada grafik untuk mengecek tumbuh kembang si anak, ini sudah sesuai atau dia termasuk kategori kurang gizi atau kurang berat badan, itu bakalan dicek melalui grafik ini. Jadi setiap pemeriksaan setiap bulan itu tenaga medis bakalan mencatat di sini. Kalau memang harus ada tindakan untuk penambahan gizi atau kurang gizi itu bakal disampaikan. Nah, semuanya di sini ya. Jadi sampai usia 2 tahun atau 3 tahun pemakaian buku ini. Nah, ini sampai 72 bulan malah ya, di sini tertulis. Penting sekali ya untuk mams sekalian untuk mendapatkan atau memiliki buku pink ini ya. Jadi mulai dari awal sampai anak kita lahir sampai usia 72 bulan itu bakal dikontrol melalui buku ini. Jadi kita tuh bawa anak atau kita melakukan pemeriksaan, biasanya kita ke dokter yang berbeda-beda ya. Kalau misalnya kita tidak cocok dokter yang pertama, mungkin kita akan ke dokter kedua. Nah, acuannya mereka bakalan ada di buku pink ini. Kalau tidak ada buku pink ini, takutnya dokternya juga bingung ya, ini sudah sampai mana, tanya ke pasien, mungkin pasiennya lupa ya. Jadi penting sekali catatan ini harus disimpan sebaik-baiknya dan harus dimiliki. Dan milikinya itu kita bisa mengambilnya di puskesmas atau ke bidan. Ini gratis kok, gratis ya, tidak ada biaya karena ini program dari pemerintah. Nah, itu saja tadi video tentang bagaimana manfaat dari memiliki buku pink ini. Jangan sampai moms yang lagi hamil ketinggalan untuk memiliki buku pink ini ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya berharap kalian bisa subscribe agar kita bisa saling share tentang pengalaman cerita tentang hamilan. Kalian bisa komen di bawah cerita tentang kehamilan kalian atau ada pertanyaan. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.